Perkenalkan, nama saya Andrea Sutanto, kelas 12 IPA, nomor absen 3. Saya akan menceritakan dongeng tentang si kancil dan buaya. Kancil adalah salah satu hewan yang terkenal di Nusantara. Kancil mempunyai tubuh yang sangat kecil dan kurus. Ia juga memiliki 4 kaki. Kancil juga dikenal dengan hewan yang sangat cerdik di hutan dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Kancil juga suka sangat memakan buah-buahan dan sayuran. Salah satu cerita yang sangat terkenal di Nusantara ini adalah si kancil dan buaya. Bagaimana dengan kisahnya? Mari kita dengarkan cerita dari dongeng berikut ini. Pada suatu hari yang cerah, terdapat seekor kancil yang sedang berlari ketakutan karena dia dikejar oleh si harimau. "Hei kancil, kamu itu lagi ngapain sih di situ?" Kancil pun mendekati suara tersebut yang ternyata adalah seekor kerbau. "Ah, kerbau, kamu dasar kerbau, kamu mengagetkanku saja dengan muka yang marah. Kulihat kamu tadi itu berlari seperti orang yang sangat ketakutan." "Iya, aku itu berlari karena dikejar oleh harimau yang ganas itu." "Apa? Harimau? Mana? Mana? Jangan bohongin aku ya kamu." "Oh, dasar kerbau, badanmu itu saja yang sangat besar, tapi nyalinya kecil. Karena dari hal ini saja sudah membuktikan bahwa kamu sangat penakut. Jangankan aku, gajah yang punya gading besar dan berbadan besar pasti juga menyingkir kalau dia ketemu dengan harimau." "Ah, sudahlah, kita harus mencari cara untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Kamu tahu tidak tempat yang aman?" "Ada tempat yang aman, pasti harimau itu tidak dapat mencapainya." "Cepat katakan tempatnya di mana." "Di sana, di hutan yang seberang sungai sana. Pasti harimau itu tidak dapat mencapainya. Harimau kan takut air, hahaha. Pasti ia tidak berani untuk turun ke air itu." Betul juga. Kita juga menyeberang jika kita bisa dapat menyingkirkan para buaya-buaya itu." "Kau pikir kau bisa menyingkirkan buaya-buaya yang sebanyak itu? Seekor harimau saja sudah membuatmu lari dengan tunggang langgang. Siapa pula yang harus melawan para buaya itu?" "Aku juga punya ide yang sangat brilian." "Mana mungkin kamu punya ide yang brilian, sedangkan aku yang lebih pandai darimu saja tidak punya ide. Tapi sebagai hewan yang bijaksana, oke lah, aku akan mendengarkan idemu." "Apa idemu itu?" "Nanti aku akan berbicara kepada buaya-buaya itu. Begitu mereka melihat ke arahmu, lambaikanlah tanganmu sambil tersenyum. Hanya itu." Bagaimana ide seperti itu dikatakan dengan ide brilian, tapi agar hatimu senang. Baiklah, idemu silakan dilakukan. Aku hanya akan mengikutinya.
Hai para buaya, kemarilah. Ada ada sesuatu ada sesuatu yang akan kubicarakan padamu. Para buaya sedang bersantai itu terkejut melihat kancil mendatangi mereka. Mereka pasti berpikir, berani sekali hewan itu mendekati pemangsanya. Hei hewan kecil, berani sekali kamu datang ke sini dan seenaknya memanggil kami. Apakah kamu mau menyerahkan diri untuk kami makan? Hei buaya, aku datang ke sini memang untuk memberi kalian makan, tetapi bukan aku yang akan kalian makan. Mencuri kapan sekali? Emang siapa yang akan kami makan? Kancil menunjuk ke arah kerbau yang sedang berendam di kubangan lumpur. Para buaya itu melihat kerbau yang sedang berendam lumpur dan melambaikan tangannya ke arah mereka. Apa maksudmu memberikan kerbau itu kepada kami? Bukan hanya seekor kerbau, tapi banyak kerbau. Wow, banyak kerbau. Menarik. Hei kancil, aku ini tidak bodoh. Kamu pasti punya maksud tertentu. Cepat katakan, apa maksudmu? Atau aku makan kamu sekarang juga. Kalian rupanya belum tahu informasi terakhir ya. Informasi apa? Pantas saja selama ini kalian hanya bermalas-malasan di sungai. Aku beritahu kalian ya, mulai hari ini aku telah resmi diangkat sebagai penasihat Raja Hutan. Wah, hebat sekali. Jadi kancil sekarang menjadi penjabat di istana. Kan kancil dikenal sebagai hewan yang cerdik, pantas saja dia dikenal sebagai penjabat istana. Hei, diam kalian, biarkan aku berpikir, karena aku yang lebih pintar dari kalian. Hahaha. Sekarang Tuan Kancil sudah menjadi pejabat istana rupanya. Maafkan kami kalau kurang sopan, Tuan Kancil. Jadi begini, ada informasi yang bagus untuk kalian para buaya. Sang Raja Hutan atau yang kita kenal sebagai harimau telah mengeluarkan kebijakan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hutan ini. Hari ini Baginda Harimau mengutusku untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini. Jadi Baginda Harimau bisa mengutus beberapa kerbau yang akan dikirim di sini. Hei kalian, hitung berapa harimau, berapa buaya yang ada di sungai ini. Bos, kami kan tidak bisa menghitung. Kan bos yang paling pintar di sini. Tapi kan bukan berarti kita dalam menghitung. Sudah, aku tahu solusinya. Kumpulkan semua buaya yang ada di sini dan baris berjejer dari sini sampai ke sana. Siap Tuan Kancil.
Nah, aku akan berjalan di atas punggung kalian sambil menghitung kalian. Siap? Aku akan menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian tunggu ya. Aku akan lapor ke Baginda Harimau untuk mengirim kerbau-kerbau ke kalian. Kalian memiliki total 10 buaya kan? Tunggu saja, aku akan segera melaporkannya. Setelah kancil pergi, para buaya bahagia karena membayangkan daging-daging para kerbau. Sementara itu, harimau yang dari tadi mengejar kancil telah sampai ke tempat kerbau yang sedang berendam di lumpur. Hahaha. Kerbau yang sangat ketakutan menuju ke arah seberang sungai. Harimau melihat sungai yang banyak dengan buayanya dan melihat kancil memasuki hutan. Melihat hewan buruannya lolos, harimau geram. Harimau pun melihat ke arah kerbau. Hahaha. Karena si kancil sudah lolos, kamu yang akan menjadi mangsaku. Harimau pun loncat dan menangkap si kerbau tersebut. Lalu harimau itu selesai dengan hidangannya tersebut, ia melanjutkan pergi ke tempat-tempat buaya itu. Hei kalian, di mana kancil? Aku rasa dia tadi lewat sekitar sini. Memang tadi kancil lewat sini, tapi dia pergi untuk melapor ke Baginda. Kenapa Baginda ada di sini? Hah? Sejak kapan ia menjadi nasihat Raja Hutan? Tetapi kancil tadi berkata kepada kita semua ini kalau ia menjadi penasihat Raja Hutan dan ingin melaporkan ke Baginda Harimau. Lalu sekarang kancil lewat arah mana sungai ini untuk menemui Baginda? Hahaha, lucu sekali. Mau saja kalian dibohongi oleh kancil bertubuh kecil itu. Dari mana ia berbohong? Buaya-buaya, kalian bodoh sekali. Sekarang kutanya, bagaimana cara ia menyeberangi sungai ini? Kancil tadi menyeberang dengan melewati tubuh kita semua ini dan karena ia mau menghitung jumlah kami. Hahaha, lucu sekali. Ia hanya memanfaatkan tubuh kalian untuk menyeberang saja. Hah? Berarti tadi kami semua ini telah dibohongi oleh si kancil itu. Awas kamu kancil, aku akan balas dendam dengan perbuatanmu itu. Akhirnya kancil pun berhasil sampai sungai tersebut dari Akalici. Ya. Dari dongeng ini bisa kita petik hikmahnya adalah kita tidak boleh terlalu percaya dengan seseorang karena tidak tahu niat dari orang tersebut. Contohnya saja seperti buaya, meskipun berbadannya besar lebih dari kancil dan ganas itu bisa ditipu oleh kancil. Jadi jangan mudah terpercaya oleh orang lain. Terima kasih. Go back
I'm here, baby, waiting for ya.